Di sana malah ada kabar, ada yang datang ngasih tahu Pak Anies nggak jadi datang, Pak Anies nggak jadi datang. Ada aja yang iseng-iseng itu. Dan terus mau pinjam mikrofon lagi. Jadi insya Allah kita dilindungi dari orang-orang yang zalim gitu. Ya, insya Allah kita dilindungi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhiril zalimin bi zalimin. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhiril. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang Anies, kecintaan masyarakat kepada Mas Anies sangat luar biasa. Prestasi Mas Anies luar biasa. Saya sampai keluar dari partai wakil sekjen di sebuah partai besar, cuma mau mendukung beliau nih. Ini Pak dari masyarakat. Ini Pak dari masyarakat melukis Pak Anies yang berharap beliau menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Di sini banyak tokoh-tokoh barusan selesai di lukisan dicetak dalam bentuk kanvas. Mirip nggak? Mirip nggak? Cocok nggak jadi presiden? Cocok nggak? Nah, sono dia mau cocok nggak? Masya Allah, takbir. Salam, terima kasih. Kelihatannya lukisannya lebih indah dari aslinya. Bagus sekali. Dan Mas Alam, terima kasih. Beliau memilih untuk berjuang bersama kita, walaupun terpaksa harus keluar, mundur dari posisi wakil sekjen partai yang cukup besar. Insya Allah perjuangan beliau nanti memberikan maslahat bagi kita semuanya. Mas Alam, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Gerakan Pemuda Ka'bah yang hari ini berkumpul, boleh tepuk tangan untuk mereka. Yang saya hormati juga teman-teman dari Gerakan Nasional Anies Presiden, boleh tepuk tangan untuk semua. Yang saya hormati, saya ingin menyebut beberapa. Bapak Haji Tommy Adrian, Ketua Umum Pimpinan Pusat GPK. Kemudian boleh tepuk tangan buat Pak Tommy. Pak Haji Sartrial Agamas, Bapak Joko Topati, dan juga yang saya hormati ada beberapa tamu di sini yang kehormatan mungkin tidak bisa semua disebut. Ada Gus Aam, Gus Muhsin. Boleh diberi tepuk tangan kepada mereka yang hadir di sini. Dan juga Sang Alang Arjono yang telah menjadi Ketua Umum Gerakan Nasional Anies Presiden. Kami juga hadir bersama dengan Gus Mahasin, Gus Mahasin, Gus Mahasin di sini. Gus Mahasin bersama dengan kita. Ini kakaknya Gus Baha. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi. Insya Allah ini adalah perjumpaan dan silaturahmi yang penuh keberkahan.
Yang kedua, izinkan kami memohon maaf karena perjalanan yang kami lewati sejak tadi pagi, mulai kegiatan jam 6 dari pagi terus berderet. Jadi setiap kegiatan itu antusiasmenya luar biasa, sehingga masuknya lambat, keluarnya lambat. Karena itu akhirnya seperti kereta api, kalau udah telat satu stasiun, telat stasiun berikutnya, telat stasiun berikutnya, akhirnya yang bagian paling belakang telat yang paling lama. Mohon maaf, tapi insya Allah yang bertahan semua di sini adalah orang-orang yang terus akan berjuang tanpa lelah. Nih, close ke subuh bu. Kita pokoknya jaga stamina fisik siap, stamina mental siap, stamina moral siap, stamina intelektual siap. 4 stamina itu dijaga. Perjalanan masih panjang dan perjalanan ini perjalanan mendaki, bukan perjalanan mendatar, bukan perjalanan yang menurun. Ini perjalanan yang mendaki. Kalau mendaki enteng apa berat? Lebih berat, tapi perjalanan mendaki itu akan mengantarkan kita kepada puncak-puncak baru keberhasilan. Insyaallah. Bahkan tadi kami ziarah ke tempat penambahan Senopati Sultan Hadiwijaya di makam Kota Gede, dan di sana malah ada kabar, ada yang datang ngasih tahu Pak Anies lah jadi datang, Pak Anies lah jadi datang, ada yang iseng-iseng itu, dan terus mau pinjam mikrofon lagi. Jadi insya Allah kita dilindungi dari orang-orang yang zalim gitu. Ya, insya Allah kita dilindungi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhiril zalimin bi zalimin. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhiril zalimin bi zalimin wa alisna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Terus sekalian, ikhtiar yang sedang kita lakukan ini bukan tentang satu orang. Ini bukan tentang satu kelompok. Ini adalah tentang masa depan bangsa kita. Ini adalah tentang masa depan negara kita. Kita tidak menginginkan adanya ketimpangan yang terus-menerus. Kita tidak menginginkan ketidakadilan yang terus-menerus. Kita tidak ingin hukum tidak adil. Mereka-mereka yang menjadi kawan bebas dari segala macam masalah. Mereka yang dianggap lawan dibuat masalah hukumnya. Kita tidak ingin itu berlaku terus. Kita juga tidak ingin tadi disampaikan bahwa masyarakat kita, para petani, tadi Mas Sang Alang menceritakan betapa masalah pupuk itu terasa di mana-mana. Betul tidak, Mas? Pupuk itu susah, harganya mahal. Sementara para petani kesulitan untuk dapat modal, kesulitan untuk membiayai. Banyak masalah di situ. Tapi sekalian, kita seringkali dapat makanan di ruang tamu kita, di ruang makan kita, di dapur kita, tapi kita tidak tahu betapa menderitanya. Begitu juga dengan lapangan pekerjaan, kita kemana-mana menemukan masalah. Kemarin kami di Magelang, anak-anak muda di sana bercerita, kami sudah sekolah, kami sudah kuliah, selesai itu kami sulit mencari lapangan pekerjaan. Betul. Ini diselesaikannya justru dengan mengecilkan, membesarkan yang kecil. Saat ini perusahaan yang besar-besar sudah diberikan kemudahan, tapi yang kecil-kecil malah kesulitan. Usaha kecil mikro itu paling cepat menyerap tenaga kerja.
Begitu punya modal, ibu-ibu langsung bisa bikin angkringan. Begitu punya modal, bisa bikin konveksi kecil-kecilan. Betul tidak? Begitu punya modal, bisa buat jajanan kecil-kecilan. Langsung. Dan langsung menyerap tenaga kerja. Kalau kita ingin tenaga kerja lebih besar, maka usaha kecil mikro itu dibesarkan. Dan itu yang nanti jadi prioritas kita nanti. Prinsipnya begini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak usah dimusuhi, biar yang besar tambah besar. Tapi yang kecil jangan terus kecil. Saya paling prihatin, Bu, kalau mampir ke warung kecil terus katanya, Bu, sadeno pun niki pun angkringan pun ganggu ya, Mas. Awet kapan nih? Kita tahun 82. Ya kalau 80 sampai sekarang berapa tahun? 31. Masa 31 tahun angkringan tidak berkembang? Itu bukan bagi, itu adalah masalah. Justru mereka harusnya mulai angkringan setelah sekian tahun punya warung, nanti lebih besar lagi, lebih besar lagi. Terus betul? Di Jogja ini banyak gudeg yang dulunya sekedar di kaki 5 ya tak? Akhirnya terima pesanan, akhirnya punya warung, akhirnya warungnya banyak. Insya Allah kita besarkan yang kecil tanpa harus memusuhi yang besar. Nah, itu semua hanya bisa kita lakukan bila jadi misi itu hanya bisa dikerjakan bila amanah itu kita dapatkan dari masyarakat, dari rakyat. Dan itulah perjuangan kita hari ini. Apa yang dikerjakan oleh GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, adalah sebuah langkah yang tegas mengajak kepada semua menjadi barisan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. GPK ini punya sejarah yang amat panjang, dan buat saya GPK ini bukan sesuatu yang asing. Kenapa? Saya ini tumbuh besar di Jogja. Dari mulai pra-TK, TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Jogja, semua di Jogja. Dan pas saya aktif di Jogja, pada waktu itu sekitar tahun 92, pada masa pemilu sempat terjadi clash antara mahasiswa dengan partai yang berkuasa waktu itu dan pemerintah waktu itu. Saya sempat dikejar-kejar pada masa itu. Dan siapa yang membantu melindungi? GPK pada masa itu. Bersama dengan Allahyarham Mas Dr. Fauzi. Dr. Fauzi itu putranya Pak AR Fahruddin. Ya, itu saya pokoknya dilindungi. Perjalanannya panjang. Jadi kalau bicara tentang GPK dan semua perjalanannya, kita ini bukan sesuatu yang baru kenal kemarin. Jadi kalau sekarang kita berjalan bersama-sama, maka ini perjalanan kalau boleh saya sebut GPK ini as-sabiqunal awalun, sahabat awal. Insya Allah perjalanan ke depan, ikatan persaudaraan makin kuat dan jangkauan kita makin luas, dan insya Allah diantarkan oleh Allah pada kemenangan. Jadi saya mengharapkan bahwa deklarasi hari ini itu bukan sebuah deklarasi tanpa konteks, ada konteks perjalanan masa lalu dan kita sedang menyongsong masa depan. Dan kita ingin Indonesia yang adil. Kami bertugas di Jakarta kemarin 5 tahun. Alhamdulillah tugas itu bisa dijalankan. Dan berkat doa dari ibu, bapak di berbagai wilayah Indonesia yang saya tidak pernah berjumpa, yang saya tidak pernah dengar, tapi kiriman doanya kami rasakan di Jakarta. Insya Allah itu dicatat sebagai amal soleh ibu bapak sekalian. Akibat itulah maka banyak tantangan, masalah yang kita hadapi selama bertugas itu bisa diselesaikan. Ketika memasuki jalan yang dikira buntu, muncul jalan keluar. Ketika ketemu dengan urusan yang rumit, ketemu jalan baru. Dan banyak sekali rencana-rencana yang dijalankan kalah. Kita semua yakin wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin.
itu segala macam rencana makar macam-macam itu bisa dikalahkan. Kenapa? Makar Allah yang sempurna. Itulah sebabnya perjuangan ini pun kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya. Kalau dapat dari ridho Allah, insya Allah mudah perjalanan ke depan. Nah, kami juga ingin pada semua menyampaikan bahwa sebagaimana kami bertugas kemarin, kata kuncinya adalah menghadirkan keadilan. Rakyat di Jakarta itu sudah pernah merasakan betapa beratnya tinggal di kampung-kampung yang orangnya bukan orang makmur. Kampung-kampung yang padat penduduknya itu warganya bukan warga yang sejahtera, warga prasejahtera. Yang mereka inginkan rasa tenang. Ketakutan digusur, ketakutan dipindah itu terasa sekali. Bahkan ada kampung namanya Bukit Duri, kampung akuarium, dipaksa digusur dengan kekuatan yang luar biasa. Alhamdulillah sekarang mereka sudah menempati rumah yang jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Kenapa? Karena kita ingin mengirimkan pesan bahwa kita harus memberikan perlindungan pada semua. Dan ibu bapak sekalian, kita memang tinggal di Pulau Jawa, mayoritas di Pulau Jawa yang hadir di sini. Tapi kita ingat Indonesia itu pulaunya ada ribuan, dan di antara semua kota di Indonesia hanya Jakarta yang kotanya punya kepulauan. Kota Jakarta itu ada 111 pulau bagian dari kota, tapi 111 pulau itu tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius. Ada sebuah pulau namanya Pulau Sebira. Ketika kami datang ke sana, ke Pulau Sebira, saya menjadi gubernur pertama yang datang ke tempat itu, seharian menghabiskan waktu di sana. Terakhir gubernur datang tahun 91, mampir lewat helikopter, lalu jalan lagi. Sesudah itu belum pernah ada. Dan belum pernah ada gubernur yang nginep di pulau itu. Pulau itu lebih dekat ke Pulau Sumatera daripada ke Dermaga Ancol. Jauh sekali tempatnya, penduduknya 800 orang. Tapi mereka punya hak yang sama seperti ratusan pulau, ribuan pulau lain di Indonesia. Karena itu kemarin di semua pulau di Kepulauan Seribu sekarang mereka punya fasilitas air bersih, fasilitas listrik, fasilitas puskesmas, fasilitas pendidikan. Yang air bersihnya malah lebih baik daripada yang di daratan Jakarta. Kenapa itu dikerjakan? Karena kita ingin mengirimkan pesan. Kalau pulau yang bagian dari ibu kota saja tidak terurus, bagaimana mungkin saudara-saudara kita di pulau-pulau yang jauh itu berharap bisa diurus? Betul tidak? Kalau yang dekat saja tidak terurus, apalagi yang jauh. Dan alhamdulillah sekarang di tempat-tempat itu suasananya menjadi berbeda, kehidupan perekonomian lebih baik. Bahkan harga makanan, ini ibu-ibu di sana kalau belanja di kepulauan itu harganya pasti mahal. Kenapa mahal? Karena pulaannya di daratan, dibawa ke pulau. Tadi kalau saya bayangkan, sekarang Pulau Sebira itu kalau perjalanan itu 9-10 jam pakai kapal. Kalau pakai kapal yang kecepatan tinggi 3 jam. Kami apa yang dikerjakan? Kami memindahkan pasar induk dari daratan Jakarta. Kami buat satu pasar induk grosir di pulau, supaya apa? Warung-warung di pulau itu tidak perlu pulaan ke daratan, mereka pulaan ke pulau yang di tengah, sehingga harganya menjadi murah. Jadi sekarang di Kepulauan Seribu itu harga kebutuhan pokok menjadi murah. Kenapa? Karena negara yang membiayai sehingga pasar grosirnya ada di pulau. Bapak-Ibu sekalian, itulah fungsi negara. Negara tidak hadir untuk berdagang dengan rakyatnya. Negara hadir untuk melindungi rakyat. Rakyatnya dilindungi, bukan dianggap sebagai sebagai customer yang untuk jualan, bukan. Kita tanggung jawabnya itu. Bapak-Ibu sekalian, ini ikhtiar yang kita kerjakan sama-sama. Jadi bagi semuanya yang hadir di sini, insya Allah ini menjadi catatan perjuangan dan insya Allah dibalas dengan pahala yang berlimpah. Dan doakan agar perjalanan kami semuanya ke depan, kami mendoakan Bapak Ibu selalu sehat, dimudahkan dalam menjangkau semua. Dan tadi
apa yang tadi disampaikan oleh Koalisi Nasional tadi terkait dengan gerakan nasional Anies Presiden membagi pupuk, kalau bisa kerjakan dengan baik. Ini dibutuhkan sekali di masyarakat. Siap untuk bersama-sama? Tadi sampaikan oleh Mas Alang tentang itu, insya Allah nanti bisa menjangkau semua, dan kami berharap GPK nanti ini menjadi gelombang baru yang membangkitkan kekuatan yang sudah lama di bawah tanah, sudah lama tidak terlihat, sudah lama sunyi. Insya Allah dengan GPK deklarasi malam hari ini semuanya akan bangkit, muncul ke permukaan dan menjangkau semuanya. Dan buat GPK ini adalah sebuah perjalanan perjuangan meneruskan tradisi perjuangan yang ada di dalam GPK ini. Ibu-bapak sekalian, para kiai, para alim ulama, para habaib yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan terima kasih. Dan kepada semua yang hadir di sini, semua yang hadir di sini, yang bertahan dari siang hingga malam, bahkan dari pagi, doakan juga sehingga kami juga diberikan kesehatan. Karena sesudah ini kami nanti akan meneruskan perjalanannya nih. Ini belum selesai nanti. Jalan terus, perjalanan terus sampai mungkin bulan Februari yang akan datang. Pagi, siang, sore, malam, doakan diberikan kesehatan, dimudahkan dalam semua urusan, dilindungi dari mereka yang zalim. Insya Allah Bapak juga mendapatkan yang sama. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baik, untuk Ketua Umum